It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, apa kabarnya? Ya, baik ya, puji syukur, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pimpin kita hingga sampai saat ini. Kita terus berdoa supaya suatu saat nanti jika Tuhan kehendaki, kita bisa kembali berkumpul di gereja memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Singsan baca ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sekali lagi bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Dan kami rindu suatu saat kami boleh bersama-sama ibadah kembali di gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tidak ada yang selalu bersama dengan kita sepanjang waktu. Baik itu orang tua kita, baik itu papa, mama, teman, sahabat dekat kita, tidak pernah bisa bersama-sama dengan kita sepanjang waktu. Selama 24 jam dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada beserta kita. Tidak ada. Papa mama kita ada yang kerja,
papa mama kita, ada yang mungkin harus meninggalkan kita karena keluar kota. Ketika kita tidur di malam hari, mereka satu kamar, kita berbeda kamar dengan mereka. Ketika kita sekolah, papa mama kita tidak ikut, mereka tinggal di rumah atau membuka toko. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada satu pribadi yang senantiasa bersama dengan kita, yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Nah, siapakah itu adik-adik? Siapa yang tidak pernah meninggalkan kita? Siapa yang senantiasa sepanjang waktu dia bersama dengan setiap kita? Nah, beberapa minggu yang lalu kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kalau kita melihat ada beberapa hari raya di agama Kristen bagi orang-orang percaya. Kita melihat ada hari Natal di mana kelahiran Tuhan Yesus. Wah, dia lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia karena ia begitu mengasihi kita. Karena ia begitu mengasihi kita, ia rela bahkan mati di atas kayu salib. Itu yang dinamakan Jumat Agung, yang menebus kita, manusia yang berdosa, manusia yang memberontak, manusia yang selalu melukai hati Tuhan. Ia mati di kayu salib, darahnya tercurah. Bagi apa? Penebusan dosa kita. Karena melalui kematiannya, kita tidak lagi dihukum mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kalau kita melihat setelah ia mati pada hari yang ketiga, ia bangkit. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu namanya hari Paskah. Nah, setelah ia bangkit ada 40 hari yang menampakkan dirinya kepada banyak orang, yang mengajar murid-muridnya, yang mengajar banyak orang. Nah, setelah 40 hari dia naik ke surga. Naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Nah, Tuhan telah naik ke surga. Nah, setelah dia naik ke surga, maka 10 hari setelahnya Roh Kudus, Allah Roh Kudus turun, dicurahkan kepada setiap kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes tadi kalau kita baca, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud adalah bukan manusia biasa, tetapi Allah Roh Kudus. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus ada Roh Kudus, Iksa? Nah, firman Tuhan mengatakan Allah Roh Kudus inilah yang menyertai kita selama-lamanya, yang bersama-sama kita selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yes, ada bersama kita di sepanjang waktu, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan, 365 hari di dalam setahun. Ia bersama dengan kita seumur hidup kita. Nah, inilah Allah Roh Kudus, dan inilah yang kita rayakan pada minggu ini. Turunnya Allah Roh Kudus. Roh Kudus turun menaungi orang percaya, dan ia bersama dengan kita, menyertai kita selama-lamanya. Lihat ya. Jadi adik-adik, kita tidak lagi takut. Kita tidak perlu takut di dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut dengan berbagai pandemi belum berakhir. Corona merajalela semakin meningkat. Kita cemas, kita takut, kita khawatir. Ingat, ada Allah Kudus yang bersama dengan kita. Ia ada di dalam kita, dalam hati kita, dan ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dikala kita susah, dikala kita senang, dikala kita sehat, dikala kita sakit, dikala kita sedih, dikala kita bahagia, Allah Roh Kudus selalu
bersama dengan kita, memimpin kita. Yang kedua, apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yaitu mengingatkan kita akan dosa kita. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita sudah melanggar, oh Allah Roh Kudus mengingatkan kita, jangan lakukan itu, ini salah, itu tidak benar, kamu harus melakukan hal yang benar. Nah, Allah Roh Kudus itu mengingatkan kita. Misalnya kita mengambil yang bukan milik kita, Roh Kudus mengingatkan, jangan, itu namanya mencuri. Dia mengingatkan kita untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, ketika engkau dan saya, ketika adik-adik, kayaknya ada dalam suara hati menegur kita ketika kita mau melakukan kesalahan. Misalnya kita lawan papa mama, dalam suara hati kita berkata, jangan, itu salah. Kita harus hormat kepada orang tua. Mari turuti itu. Itu adalah mengingatkan kita untuk hidup berguna, hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itu teman-teman tidak perlu takut lagi, adik-adik tidak perlu takut lagi, karena Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Ia menyertai kita sepanjang waktu. Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Baik dikala kita susah, senang, sehat, sakit, Dia bersama dengan kita. Karena itu mari kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin.